Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada antum sekalian, kepada guru, para ustadz, bil khusus akhina al-mahbub Al-Habib Qasim bin Ja'far As-Sagaf. Sementara saya sedang pergi, beliau yang menggantikan Majlis Nurul Mustafa. Begitu pula Habib Abdullah bersama saya di sana. Alhamdulillah juga diwakilkan oleh guru-guru kita, para ustadz, para muallim, yang pada malam hari ini kita bisa lihat wajah-wajah beliau. Ada Kiai Mahfud, ada Ustadz Muhyiddin, ada Ustadz Wahyudi, para ustadz yang lain, dan juga para sesepuh, anak daripada Haji Dahlan, cucu keturunannya, juga pada antum semua yang hadir pada malam hari ini semuanya. Hadirin, suasana di Madinah suasananya dingin, lagi datang dingin-dingin di sana. Tapi alhamdulillah saya sebetulnya tidak kuat dingin, tapi semuanya berkah doa antum. Saya geber pakai baca selawat sama Nabi kita Muhammad SAW, ya, sehingga apa yang dirasakan di sana merasakan kenikmatan, walaupun hawanya dingin, tapi kita bisa mengerjakan salat fardu berjamaah di Masjidil Haram maupun tapi saya tidak lama di Masjid Nabawi karena hanya cuma 2 hari. Dan kita datang 1 hari karena pada kesempatan yang sangat baru dibuka, jadi Nabawi jam 10 tutup, ya Ustaz Jenal, ya Ustaz Muhyiddin. Jadi kita ziarahnya besok paginya, kita sembahyang duha sudah dikasih langsung oleh penjaga-penjaga daripada Masjid Nabawi. Rombongan-rombongan itu sudah dijadwalkan, jadi jam 8 rombongan, yang jam 8 berapa rombongan gitu, jam 9 kita orang pada maksud jam 9. Jadi tidak seperti dulu, ya, orang bisa berjejal-jejal masuk ke raudhahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita di raudhah kita bisa masuk dengan waktu yang ditentukan oleh Arab Saudi pada pukul 9. Di sana kita salat duha, salat hajat, dan bersalawat kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Alhamdulillah apa yang disampaikan Ustaz Haji Mahfud tadi, saya sudah salamkan salam antum kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga tidak tahun ini, tidak bulan ini, Allah mempercepat antum bisa berjumpa dengan Rasulullah. Di Mekkatul Mukarramah pun demikian, tidak bisa orang sembarangan masuk seperti dulu pakai baju seperti ini. Dia harus masuk dengan pakaian ihram, walaupun dia sudah ambil umrah. Kalau dia mau baca Quran atau dia mau baca atau dia mau sholat sunat dan lain-lain, dia tidak bisa pakaian seperti ini. Dia harus pakai ihram, baru dia diizinkan, karena sangat ketat sekali, karena baru dibuka. Dan pekerjaan itu jadi kita bolak-balik ganti ihram, ya. Jadi kita bolak-balik ganti ihram. Cuman kita bohong, kita itu orang Arab, polisinya disangkinya orang mau umroh kali. Tapi emang caranya mau kagak mau mesti begitu. Kalau nggak begitu nggak diizinin masuk. Bahkan ada orang yang pengen berusaha masuk, ya, dengan dia punya anaknya orang sini gitu, dia ditonjokin gitu sama askar sono. Jadi kita ngikutin ala gaya Indonesia. Apa gaya Indonesia? Bohongin dia gitu. Jadi kita iya mau kagak mau. Kalau kagak kita nggak bisa berkali-kali kita masuk ke Masjidil Haram. Dan kita kalau zuhur ataupun asar, karena kita hawa dingin dicampur panas kan kayak orang digaplokin gitu. Jadi kayaknya gimana tuh, angin dingin campur panas, jadi kayak orang digaplokin gitu, mengok gitu. Cuman karena kita hawa pada saat itu tidak mendukung, masa kita mesti pakai johor pakai ihram, asar pakai ihram? Enggak, soalnya
paha kita udah pada ini habis ituan kan, habis sa'i. Jadi kita kalau johor asar kita di pelataran depan. Nah kalau udah mulai masuk malam, kita Ustadz Muhyiddin, Ustadz Zainal dan rombongan kita pilih masuk ke dalam. Bahkan kadang-kadang kita jam 12, jam 1 baru keluar. Karena kita kalau pas bagian malam Jumat, alhamdulillah kita dapat malam Jumat. Jadi kita malam Jumat di sono baca Maulid Tiba. Ya, seperti segimana di lazimkan nama kita di Magom Umi Fatma baca Maulid Tiba, di sana pun baca Maulid Tiba. Pas bagian baca ya nabinya saya muter dah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Orang-orang pada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar gitu. Kita ya Nabi salam alaikan, beda sendirian karena kita ngambil sunnah tawaf aja, ngambil sunnah tawaf sekalian baca maulid Nabi kita Maulana Muhammad di malam akhir daripada kita ingin ke Madinah pada saat itu. Besoknya kita orang berangkat ke Madinah, dan di Madinah pun kita baca maulid Sumtud Durar, kita baca maulid yang lazim percis di Madinah sampai hari Minggu. Jadi saya nggak ninggalin istiqomah. Malam Minggu saya pun di sana baca maulid sebagaimana antum baca maulid. Di sana baca maulid Sumtud Durar, saya pun walaupun cuma beberapa orang yang kita bawakan artis-artis PA semua. Jadi mau kagak mau dah kan begitu. Walhasil kita ajarin dia biar bagaimana cinta sama Nabi besar Maulana Muhammad. Tapi alhamdulillah gadaman ala gadamin. Kadang Ustadz Muhyiddin kasih kepahaman, kadang kita kasih kepahaman supaya apa? Supaya dia tidak ngerasa putus asa. Karena luar biasa dia punya pergaulan, kadang-kadang pertanyaannya yang bikin tidak masuk akal. Tapi saya berusaha menenangkan dirinya untuk dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perjalanan semua ya yang saya jalankan pada saat itu tidak lain tidak bukan keberkahan itu dapat karena istiqomah. Ya, kalau ditanya kok Habib bisa jalan nih, saya nggak ngeluarin duit 1 perak, saya nggak. Ya, saya nggak ngeluarin duit 1 perak. Ustadz Muhyiddin, Ustadz Zainal nggak ngeluarin duit 1 perak. Semua ini karena apa? Karena istiqomah dan yakin sama Nabi besar Maulana Muhammad. Kalau kita istiqomah doang tapi kita nggak yakin sama Rasulullah SAW, ya seperti makanan nggak ada garamnya. Ya kalau makanan nggak ada garamnya, ya kita nggak ada rasanya, nggak ngerasain mana rasa semur, mana rasa sop, nggak ada karena antak nggak ada garamnya. Nah kita harus yakin. Udah kita istiqomah, tadi Ustaz Haji Mahfud bilang, Habib Qasim bilang, kita harus yakin sama bacaan kita sendiri. Kalau kita udah baca sama bacaan kita, kita yakin. Kadang nggak langsung digabul sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah gabul, ada yang dia mintanya setahun baru digabul. Kadang digabul sama Allah 5 tahun baru digabul. Kadang 10 tahun baru digabul sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang nggak digabul-gabul, di dalam kubur digabul sama Allah Subhanahu wa taala. Intinya kalau udah dia yakin pasti digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya pengen sekali apa? Anak saya kembar. Anak saya kembar. Saya lihat anak orang, oh kembar. Ini anak kan kembar, masya Allah ini gitu. Ya. Tapi saya nggak ada keturunan kembar. Saya nggak punya keturunan kembar. Ya. Saya bilang sama istri saya punya istri, saya punya, ya mudah-mudahan aja dah katanya. Ya, saya yakin apa yang saya baca yaitu burdah yang kita baca malam hari ini. Saya niatin dong, ya Allah, berkahnya Nabi besar Maulana Muhammad, berkahnya salawat kepada Rasulullah. Masa saya sehari, 2 hari, 3 hari, berhari-hari ajarkan orang untuk salawat sama Nabi, nggak kabul. Iya.
saya bertahadusan bina'mah, air burdahnya saya kasih saya punya istri, niatin deh biar ada buahnya 2 gitu, minum. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya sekarang ente lihat nih tuh mukanya, yang satu matinya belok, yang satu hidungnya mancung kan gitu. Yang satu Ahmad nama mertua saya, yang satu Ja'far nama orang tua saya. Dan ini semua karena berkahnya Nabi besar Maulana Muhammad. Ya, mudah-mudahan antum yang belum punya keturunan dikasih keturunan. Berkahnya Rasulullah SAW. Yang jangan punya keturunan, benar nggak? Bini aja belum punya. Intinya hadirin, kita jangan pernah ragu sama bacaan kita. Kalau kita mau dikabul hajat kita sama Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dari saya mohon maaf kepada antum semuanya, para guru-guru, para ustadz, para muallim, para sesepuh, para bapak-bapak, antum hadirin dan juga pemirsa di rumah yang lihat YouTube Majelis Nurul Mustafa. Bila ada selama setahun penuh di dalam menjalankan ajaran saya yang saya bawa dari guru-guru saya, dari ustadz-ustadz saya, dari muallim dan habaib-habaib saya, kesalahan dari tingkah laku maupun ucapan, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, pintu ridha, pintu ikhlas. Kadang-kadang saya kemalaman, ya kadang-kadang saya di dalam ucapan suka bercanda, kadang bercandanya ngatain Jamal mulu, TikTok juga saya katain, ya. Saya katain dia pergi umroh besok sama saya ini. Ya besok Ramadan juga saya berjalan lagi sama TikTok. Nah, caranya gimana? Ya ketik aja itu TikTok. Ya, jadi kasarnya pasti saya punya apa? Punya kesalahan. Walaupun bagaimanapun namanya habaib, kiai, ustadz pasti punya kesalahan. Yang nggak punya salah ya cuman baginda kita Nabi Muhammad SAW. Rasulullah basyarun lakal basyar, manusia bukan sembarangan manusia. Jadi kalau orang ngerasa dirinya merasa benar, bahwa dirinya nggak benar. Tapi kalau dirinya yang ngerasa ya Allah anak banyak salah. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ketika dibilang ya, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad seorang yang mulia, bahkan jadi wali kutub lebih daripada berapa tahun Ustaz Muhyiddin? 60 tahun. Itu magam wali kutub, satu magam aja 600 tahun bisa didapat. Itu juga nggak pakai maksiat sama sekali. Ini 60 tahun jadi wali kutub, setahun aja 600 tahun. Bagaimana 60 tahun? Luar biasa. Habib Abdullah yang luar biasa begini jadi wali kutub, dia bilang apa? Ya Rabbi abduk bibabik ya syaliman azabik. Seorang Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dia bilang, ya Allah ini anak hamba engkau. Ya, dia bilang dirinya hamba. Ya syaliman azabik, saya nggak mau, nggak kuat kalau diazab. Coba ente bayangin, wali kutub siapa yang mau azab? Tapi doanya minta dijauhin dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berpikir bahwa seorang wali aja begitu tawadhu'nya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa di bulan Ramadan selalu kita ulang-ulang Allahumma innaka afuwun wa'fu anna, Allahumma innaka afuwun, Allahumma innaka afuwun ya karim. Ya Allah, ampunin saya karena engkau mencintai ya orang-orang hamba-hamba yang meminta ampun kepada engkau. Jadi tempatnya minta ampun adalah di bulan Ramadan. Ya, ente punya dosa kayak apa? Beb ana A sampai Z pokoknya. Yang kecil ampun yang paling gede. Maka di bulan Ramadan lah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan habaib-habaib tuh kalau di mana di sholat tarawehnya selalu bacain qasidah, ya dawab tut alaina, ya dawab alaina warhamna warhamna. Intinya nama Allah dipanggil, wahai yang maha pengampun, ampunilah aku. Ini ajaran kita punya salihin. Bahkan kalau di Empang Bogor atau di Hadramaut antum datang, selepas sholat witir beres biasanya baca apa? Subhana Malikul Quddus, Subhana Malikul Quddus. Pokoknya dibaca itu, setelah itu baca apa? Kalau habaib la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Isinya apaan? Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa hadirin. Bulan Ramadan ini Allah lagi bagi-bagiin apa? Bagi-bagiin pahala yang gede. Allah lagi bagi-bagiin kenikmatan yang gede. Hei, yang mau kaya minta. Yang mau kaya minta di bulan Ramadan. Yang mau sukses minta di bulan Ramadan. Yang mau jaya minta di bulan Ramadan. Yang mau bahagia minta di bulan Ramadan. Yang mau ampunan minta di bulan Ramadan. Yang punya hajat A sampai Z minta di bulan Ramadan. Caranya tadi udah dijelasin sama Ustadz Kiai Mahfud. Oleh karena itu saya pribadi atas nama Habib Hasan bin Ja'far Assegaf, Habib Qasim, Habib Abdullah, Habib Mustafa, ya, keluarga besar Habib Ja'far, bila ada kesalahan dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Majelis Nurul Mustafa akan berjalan di malam Minggu dan malam Selasa, ya, malam Minggu dan malam Selasa setelah salat tarawih, ya, setelah salat tarawih malam Minggu seperti biasa membaca Syamsul Durar, sedikit baca kitab, pulang langsung sahur, seminggu sekali doang, ya. Sama malam Selasanya yang sudah diatur nanti akan disebutkan jadwalnya. Oleh karena itu di malam Rebo ini kita juga akan usahakan, ya, setelah taraweh baca burdah, cuman nggak ada ceramahnya doang. Baca burdah cuman nggak ada ceramahnya, ya, beres. Begitu juga Basaudan, beres taraweh baca Basaudan, cuman nggak ada ceramahnya. Itu juga kita lihat nanti keadaannya, ya. Intinya tadi Haji Mahfud, Habib Qasim bilang jangan sampai bosan sama namanya kebayaan. Apa yang bisa kita baca, ya. Apalagi Al-Qur'anul Karim. Baca itu Al-Qur'an siang, pagi, sore, walaupun tadi dibilang 2 juz, ya. Kalau bisa ya 2 juz, kalau nggak bisa ya sejuz, nggak bisa setengah juz, nggak bisa juga baca Qul Huwallahu Ahad yang banyak-banyak, nggak bisa juga ya dibacain Quran. Kalau dibacain Quran apa berarti? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oleh karena itu saya umumkan kepada antum untuk tawakufan, tetap tawakufan karena diganti salat tarawih, dan malam Minggu tetap salat tarawih yang biasa. Acara salat tarawih di sini setiap hari malam Minggu salat tarawihnya saya di Masjid Nurul Mustafa Center, dan di Masjid Nurul Mustafa Center setiap waktu diadakan salat tarawih akan dipimpin oleh Ustadz Fakhrul Raji dan beberapa Ustadz Wahyudi, insyaallah akan duduk di sana. Insyaallah ambil barakah dari Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga seperti di sini selepas biasa baca ratib haddad atau ratib atas jam 8 kita sholat taraweh di sini. Nah, mengenai kapan sholat taraweh, Beb, ya nanti saya lihat bagaimana para habaib yaitu mula berpuasa, ya. Nanti saya akan umumkan di Facebook maupun di Instagram dan lain-lain media sosial. Insyaallah kita akan jalankan puasa sebagaimana orang-orang tua kita terdahulu. Kita tutup majelis ini, mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya.
dan kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.